Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga hidupmu selalu dalam keberkahan dan ridho dari Allah. Cerita ini bukan sekadar kisah cinta, tapi perjalanan jiwa yang pernah kosong, lalu akhirnya menemukan cahaya dari sang pemilik kehidupan. Namaku Naila. Orang bilang aku wanita paling beruntung. Cantik, punya suami mapan, tinggal di rumah besar, dan hidup penuh kenyamanan. Tapi tak ada yang tahu, setiap malam aku menangis dalam diam. Di pelukan suamiku, tubuhku mungkin dekat, tapi jiwaku entah kemana. Rafa, suamiku, lelaki yang dipilihkan orang tuaku. Ia baik, bertanggung jawab, dan tak pernah menyakitiku secara fisik. Tapi, hatinya dingin, bibirnya jarang mengucap kata sayang. Ia lebih sibuk dengan bisnis dan gengsi, daripada mendengarkan isi hatiku. Setiap hari aku berpura-pura bahagia, tersenyum di depan tamu, memajang foto mesra di media sosial, dan menghadiri acara sosial bersama para istri pejabat. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu, aku sudah mati rasa. Pernah suatu malam, aku menatap wajah Rafa yang tertidur. Lalu aku bisikan, "Apa kau benar mencintaiku, atau cuma menjadikanku simbol status?" Tapi tentu ia tak dengar. Ia tidur lelap, sementara aku gelisah. Aku mencoba mengadu pada teman, tapi mereka hanya menjawab, "Sudah syukuri saja hidupmu, Nai." Mereka tak tahu bahwa punya segalanya tak selalu membuat kita tenang. Dan saat itu aku sadar, ada satu hal yang selama ini kuabaikan, hubunganku dengan Allah. Mungkin itulah sumber kehampaan ini, tapi aku belum siap berubah. Aku masih menikmati dunia, tapi jiwaku terus menjerit. Aku bahkan mulai mencari perhatian di luar rumah. Bukan karena aku murahan, tapi karena aku haus cinta dan pengakuan. Di titik ini, aku mulai melangkah ke jurang yang lebih dalam. Sudahlah Naila, kamu gak usah pilih-pilih jodoh. Rafa itu lelaki baik, mapan, keturunan terpandang, dan pasti bisa bahagiain kamu. Begitu ucapan ibuku 3 tahun lalu, saat aku masih berusaha menolak lamaran dari keluarga Rafa. Aku mencoba menolak dengan halus, dengan keras, bahkan dengan air mata. Tapi semua hanya dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan. "Apa kamu mau jadi perawan tua, Nai? Jangan egois. Ini semua demi masa depanmu. Orang lain berjuang untuk punya hidup seperti ini. Kamu malah nolak." Akhirnya aku menyerah. Aku berkata, "Iya," dalam akad yang dingin. Tak ada getaran cinta, hanya tatapan asing dan senyum penuh kepalsuan. Pernikahan kami megah. Semua tamu kagum pada pasangan muda nan serasi. Tapi hanya aku yang tahu, hatiku nyaris hancur. Rafa, seorang pria dengan reputasi gemilang di dunia bisnis, memang tampan, elegan, dan sopan. Tapi dari awal, dia pun tahu bahwa aku bukan wanita pilihannya. Ia juga hanya menurut pada keinginan orang tuanya. Kehidupan kami berjalan seperti mesin. Pagi saling sapa seadanya. Siang tak pernah bertegur sapa. Malam tidur berdampingan tapi tak bersentuhan hati. Kadang aku ingin bicara dari hati ke hati, tapi Rafa selalu berkata, "Aku sibuk. Naila, tolong jangan ribut soal perasaan. Kita sudah menikah, jalani saja." Aku menatap bayanganku di cermin. Seorang istri, masih muda, masih lengkap jasadnya, tapi kosong jiwanya. Aku merasa seperti boneka dalam etalase kaca. Dilihat banyak orang, dipuji, tapi tak pernah disentuh jiwanya. Dan di tengah kehampaan itu, aku mulai membuka celah pada dunia luar. Hari-hariku berlalu seperti biasanya. Menyeduh kopi untuk suami yang tak pernah menyentuhnya. Menyiapkan makan malam yang hanya disentuh sebentar lalu ditinggalkan. Rafa selalu sibuk. Dengan laptopnya. Dengan ponselnya. Dengan proyek-proyek besar yang membuatnya lupa bahwa aku ini manusia. Sampai suatu hari, ada notifikasi dari akun media sosial lamaku. "Assalamualaikum. Masih ingat aku? Kita satu SMA dulu." Namanya Zidan. Lelaki yang dulu pernah menaruh hati padaku saat sekolah, tapi tak pernah sempat menyatakan.
Aku hanya ingat dia pendiam, tapi sopan. Percakapan yang awalnya sekadar nostalgia, berubah jadi pelarian. Zidane memberiku perhatian yang bahkan suamiku tak pernah berikan. Ia bertanya, "Kamu bahagia, Nay?" Pertanyaan yang sederhana, tapi membuatku menangis malam itu. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, seorang istri tak seharusnya membuka pintu hatinya untuk pria lain. Tapi aku lelah hidup sebagai istri tanpa cinta. Aku rindu dihargai, dirindukan, ditanya apakah aku baik-baik saja. Percakapan kami makin sering, mulai dari pagi, siang, hingga larut malam. Aku mulai menunggu pesannya. Bahkan saat Rafa duduk di sebelahku, aku justru tersenyum karena chat dari Zidane. Dan malam itu, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku terbaring di samping suamiku, tapi imajiku ada bersama Zidane. Lalu aku teringat sebuah ayat yang pernah kudengar di kajian online. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra 32. Tubuhku gemetar. Air mataku mengalir. Aku sedang menuju jurang, dan Allah sudah memperingatkanku. Tapi bisikan setan terlalu halus, dan hatiku terlalu lemah. Aku masih menahan diri, tapi aku tahu, jika ini diteruskan, aku akan jatuh semakin dalam. Kehidupan rumah tanggaku masih terlihat indah di mata orang luar. Foto-foto liburan bersama suami, caption manis tentang cinta, bahkan video pendek saat kami tertawa di acara keluarga. Padahal semua itu rekayasa, skenario yang kususun untuk menutupi luka. Aku mulai pandai berpura-pura. Di luar rumah, aku tersenyum ramah. Tapi di dalam kamar, aku hanya diam memeluk lutut, menahan sesak di dada. Dan Zidane, lelaki asing yang hadir dari masa lalu, kini menjadi tempatku bersandar secara emosional. Dia selalu mendengarkan, tidak menghakimi, tidak menyuruhku, bersyukur, seperti orang-orang. Kalau kamu nggak bahagia, kenapa dipertahankan, Nay? Kalimat itu membuatku berpikir, benarkah aku harus tetap bertahan dalam rumah tangga yang hanya menyisakan kewajiban, tanpa cinta? Suamiku, Rafa, semakin jauh. Dia tahu aku berubah, tapi tak pernah bertanya. Sampai akhirnya, malam itu, dia memergokiku tersenyum sendiri sambil menatap layar ponsel. "Siapa yang kamu chat malam-malam begini?" Aku gugup. "Teman SMA, cuma ngobrol biasa." Rafa terdiam, tapi ada api di matanya. Dia tak bicara malam itu, tapi esoknya, ia membatasi semua aksesku. Ponselku sering diperiksa, jadwalku diawasi. Bahkan dia menyuruh sopir untuk selalu mengantar kemanapun aku pergi. Tapi yang membuatku hancur, bukan itu, melainkan ucapannya malam itu saat kami bertengkar. "Kamu gak pernah cinta aku, kan? Kamu cuma nurut orang tuamu. Jangan pura-pura suci sekarang." Kata-kata itu menyayatku, tapi dia benar. Aku memang pura-pura sejak awal. Setelah pertengkaran itu, aku sujud malam-malam, sambil menggigil dalam doa. "Ya Allah, aku capek. Aku lelah menjadi istri yang tampak bahagia, tapi hancur di dalam. Jika engkau masih sayang padaku, tunjukkan jalan pulang pada MU." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena luka, tapi karena rindu pada MU. Ya Allah, setelah malam itu, aku mulai menjaga jarak dari Zidane. Bukan karena aku tidak nyaman, tapi karena hatiku mulai gelisah. Aku sadar, aku terlalu jauh dari batas yang Allah tetapkan. Aku hapus semua chat, blokir semua akun. Tapi luka di hatiku tetap tak sembuh. Apalagi setelah pertengkaran hebat dengan Rafa. Rumah kami jadi dingin, nyaris tanpa suara. Hingga akhirnya, aku terlambat datang bulan. Tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah. Aku hamil. Awalnya aku bingung. Haruskah aku bahagia? Haruskah aku sedih? Rafa hanya tersenyum tipis saat aku mengabari. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan syukur. Tapi entah kenapa,
Bayi ini membuatku merasa utuh. Untuk pertama kalinya, dalam diam, aku bicara padanya setiap malam. Maafkan ibu, nak. Ibu belum jadi wanita yang baik, tapi ibu janji akan berubah. Aku mulai rutin salat, mengurangi keluar rumah tanpa alasan, bahkan mulai mendengarkan kajian di YouTube. Ada ketenangan kecil yang tumbuh, seolah-olah Allah memberiku kesempatan kedua. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat hendak tidur, aku merasakan perutku nyeri luar biasa. Darah mengalir deras. Tubuhku lemas. Aku dilarikan ke rumah sakit. Dan di sana, dokter hanya menunduk. Maaf, Bu Naila. Janin tidak bisa diselamatkan. Dunia rasanya runtuh. Tangisku pecah. Rafa hanya diam, bahkan tak menggenggam tanganku. Aku kehilangan anak yang bahkan belum sempat kusapa. Kehilangan harapan yang baru tumbuh. Dan lebih dari itu, aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Malam itu, di atas sajadah rumah sakit, aku bersujud dengan luka yang belum sembuh. Ya Allah, aku tahu, aku banyak salah. Aku telah jauh dari MU. Aku berpura-pura kuat. Tapi sebenarnya aku kosong. Ambil semua yang kau ingin ambil. Tapi jangan ambil cahaya di hatiku lagi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Bukan karena dunia membaik, tapi karena aku mulai berserah. Sejak kehilangan bayi itu, aku benar-benar terpuruk. Tapi dari kehancuran itulah Allah membangunkanku kembali. Aku mulai sholat 5 waktu tepat waktu. Sujudku bukan lagi formalitas, tapi tempatku menangis sepuasnya. Aku mulai rutin mengikuti kajian online, menyimak kisah hijrah perempuan lain yang juga terluka. Dan di situ aku sadar, aku tidak sendiri. Aku mengganti semua akun media sosialku. Foto-foto glamor dan penuh kepura-puraanku hapus. Aku ganti dengan kutipan Quran dan pengingat diri. Pelan-pelan aku mulai menutup aurat. Bukan karena tren, tapi karena aku ingin menjaga diri dari pandangan yang dulu aku banggakan. Rafa, suamiku, melihat semua ini dengan heran. Dia tak lagi marah, tapi masih diam. Namun di dalam hatiku, aku sudah siap. Jika memang harus ditinggalkan, aku rela. Karena kini aku tahu, aku tak sendiri lagi. Ada Allah. Hidup kami tak berubah drastis. Tapi aku sudah bukan Naila yang dulu. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal bermanfaat. Membaca, menulis catatan hijrah, bahkan membuka kelas online untuk perempuan yang ingin belajar Quran. Rafa perlahan mendekat. Ia melihatku yang dulu haus perhatian. Kini lebih tenang, lebih damai. Sampai suatu malam, ia bertanya pelan, "Nai, kamu berubah ya?" Aku menatapnya. Iya, aku capek pura-pura kuat. Jadi aku berhenti. Dan aku belajar mencintai diriku. Lewat cinta Allah. Kami terdiam. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa Rafa melihatku sebagai manusia, bukan boneka. Esoknya, Rafa ikutku ke kajian. Tak banyak bicara, tapi wajahnya serius. Mungkin ini awal baru, tapi meskipun tidak, aku tak takut. Karena aku sudah menemukan pegangan hidupku. Allah, rumah tanggaku belum sempurna. Tapi hatiku jauh lebih tenang. Aku tak lagi hidup untuk memuaskan pandangan orang. Aku hidup untuk ridho Allah. Aku tak lagi mencari validasi dari suami, media sosial, atau orang-orang. Cukup Allah yang tahu isi hatiku. Dan suamiku kini mulai berubah. Kami mulai saling belajar, saling berproses. Tidak sempurna, tapi menuju ke arah yang benar. Kadang kami masih berbeda pendapat, tapi sekarang, kami selalu menyelesaikannya setelah sholat berjamaah. Ya, Rafa kini memimpin sholat kami di rumah. Dulu, aku berpura-pura bahagia di pelukan lelaki. Tapi sekarang, aku benar-benar bahagia di pelukan sujudku. Sahabatku, jika kau merasa kosong, jangan cari pengisi hati dari manusia. Carilah kehangatan itu dalam doa dan sujud. Karena hanya Allah yang bisa memenuhi ruang jiwa yang tak terlihat.
tapi terasa paling sakit. Bahagia bukan tentang siapa yang memelukmu, tapi tentang siapa yang menuntunmu ke surga. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi yang pernah pura-pura kuat, pura-pura bahagia, dan pura-pura tak butuh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.